tepuk tangan buat Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Haleluya. Beracaralah Tuhan sesuai dengan hatimu di dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum pastor sampaikan firman Tuhan, di depan ada satu wall, satu tembok yang merupakan apa yang kita kerjakan selama sebulan ini untuk rumah kita yang baru. Bagi saudara yang mungkin belum dengar atau yang baru bergabung, kita akan segera pindah ke Pondok Indah Mall 3. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So everything is good, semuanya looks fine. Granit sudah kepasang semua, youth center sudah jadi, children sudah jadi semua. Kita sedang menunggu penyelesaian untuk mechanical dan juga electrical yang ada di lantai 3. Ya, doakan supaya lebih cepat dan tepat pada waktunya. Don't miss church, bahwa minggu depan Joan Mogi akan ada di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. And good news, di akhir bulan ini nanti ditutup oleh Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC juga akan ada di tempat ini. Well, beliau adalah minggu pertama setelah beliau nanti menyerahkan kepada Jose Carroll sebagai senior pastor. Dia bilang, di pertama kali a free man, dia akan khotbah di Grow Community. So it's gonna be excited untuk have Coach Jeff untuk bicara di komunitas kita di tempat ini. Dan apa yang kita lakukan di wall di depan, yang pertama saudara akan lihat ada 3 warna yang saudara bisa isi di sana waktu pulang nanti. Yang pertama ada warna merah yaitu I'll pray, semua bilang I'll pray, yaitu aku akan doa. Nah ini bukan permintaan doa pribadi ya, tadi banyak yang salah karena mungkin gak jelas. Tapi ini pray for our new home ya. Saudara biasa kita doakan setiap minggu ini, kita doakan di depan, sudah ada formulir yang beda kalau mau pribadinya didoakan. Tetapi di tembok itu ada doa buat rumah kita. Berdoa untuk dana, berdoa untuk tim yang membangun, berdoa untuk semua pengerja yang terlibat, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk damai sejahtera Tuhan turun atas Pondok Indah Mall dan segala macamnya, berdoa untuk izin, ya, berdoa untuk kapasitas yang memang cukup tricky buat kita karena lebih kecil tapi akan lebih banyak kebaktian, berdoa buat semuanya itu. Lalu ada yang warna hijau adalah post-it yang berjudul I'll give. Semua bilang I'll give. Aku akan memberi tentunya saudara tadi saya ucap syukur. Ada yang memberi secara uang, saudara silahkan. Kita nggak ada program fundraising khusus karena it's his family. Ada beberapa yang langsung ke saya, Pastor, what do you need? Well, I just share apa yang menjadi. Memang kami harapkan nggak perlu ada fundraising karena Tuhan pasti cukupi. Katakan amin. Ya, you are God's, your family, you've been so good. Menabur setiap hari Minggu. Kita usahakan nggak ada fundraising untuk kepindahan ini, tapi nanti kita siapkan untuk mungkin tempat yang lebih permanen. Kalau kita harus beli tanah atau sebagainya. Nah, saudara-saudara tulis I'll give. Mau memberi apa? Misalnya saudara mau jualan barang pre-love saudara dan akan didedikasikan dengan kita. Anything you want to give. Dan sedikit update bahwa ada penambahan biaya yang cukup signifikan yaitu kursi. Dan di sebelah saya, this is contoh, ini the real one. Ini kursi yang akan menjadi kursi baru kita. Berikan tepuk tangan. Looks good. Ya, keren banget. Didudukin enak banget, beda dengan yang ini. Tapi puji Tuhan ada satu perusahaan yang memberi kita harga khusus. Ini harus 1.100.000 something, tapi dikasih kita 500.000. Puji Tuhan ya. So we need 1.200 kursi seperti ini dan kita doa ya. Pastor percaya bahwa I have a family who's generous. Pastor nggak perlu buat fundraising buat ini. Tapi tadi ada yang tulis karena aku datang sendiri, ada yang mau kasih 1 bangku, ada yang mau kasih 5 bangku. Yang ada yang bagus juga bilang, saya masih single, tapi saya mau kasih 2 bangku. Siapa tahu berikutnya menjadi pasangan saya, katanya. So good, nggak ada yang salah dengan ini. So, puji Tuhan tadi juga jam kedua ada yang sudah nabur 120 kursi loh saudaraku. Puji Tuhan, salah satu cool di
tempat kita tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk kasih 120 kursi. So no pressure. Kita di sini family, I just update apa yang terjadi. So di depan nanti saudara juga bisa juga give your time, jadi volunteers. Ya, aku mau untuk bantu. Aku nggak bisa kasih secara uang, tapi aku mau bantu secara waktu. Jadi kita yang perlu paling banyak adalah volunteers untuk children. Karena kita harus menambah dari kemungkinan besar akan jadi 6 kali kebaktian. Dan diharapkan semua orang minta ada kebaktian anak. Kita kayak malam ini aja kita nggak bisa karena kekurangan volunteers. Perlu banyak untuk youth, karena youth pasti akan penuh sekali. Tempat yang baru cuma 300 seat, nanti kita harapkan bisa bertumbuh dan semuanya. Kita perlu banyak volunteers untuk juga menjaga, untuk parking ministry, untuk menjaga begitu banyak pintu-pintu yang ada di PIM 3 supaya mengarahkan jemaat. So kalau saudara mau hijau juga selain dana, saudara mungkin berikan waktu saudara volunteers yang ada QR code juga di sana. Tapi yang kuning is important, adalah justru memberi semangat satu dengan yang lain, yaitu posted I'll be there. Semua bilang I'll be there. Adalah semangat kita semua, yuk kita tulis, saya harapkan gak ada yang ketinggalan. Karena yes, tempat ini akan ada gereja yang meneruskan, tapi gak langsung. Saya harapkan saudara gak datang ke sini setelah kita pindah, karena gak ada kebaktian memang sampai beberapa bulan. Tetapi I hope that all of you bisa pindah bersama-sama kami. Tapi untuk semangat ini sudah bisa tulis, The Nine Golans pindah gitu ya. The Cokros siap pindah. Semua tulis semua nama-nama saudara. Ya, dan saya percaya yuk kita saling semangat satu dengan lain. Nanti di minggu terakhir, bukan bulan ini atau sebelum kita pastinya pindah kapan, kita akan buat the tribute for GC Hall untuk sama-sama mengucap syukur untuk tempat ini. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam. Siapa di sini yang mau Tuhan beracara, katakan amin. Siapa yang rindu Tuhan beracara dalam hidup saudara, katakan amin. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dan juga tema khotbah hari ini, siapkah jika Tuhan beracara? Sebab tadi dikatakan, Engkau Tuhan yang beracara, Yesus aku ikut Engkau. Pelajaran pertama, kalau mau siap Tuhan bekerja beracara, ngana yang ikut Yesus. Bukan Yesus yang ikut orang. Kita harus siap sungguh-sungguh, sepakat sungguh-sungguh. Kita harus ikut Yesus. Dan begitu mudah orang bilang beracaralah Tuhan. Tetapi sebetulnya begitu dahsyat perkataan ini. Anak-anak muda, kalau masih ada orang tuamu bawel, nasihatin kamu, ngelarang kamu, maksa kamu doa, mengucap syukurlah. Lebih ngeri kalau orang tua bilang, Tuhan beracaralah buat anakku. Ada orang tua mulai manggut. Jangan sampai orang tua bilang, Tuhan aku udah capek, beracaralah. Suami-suami jangan sampai istri bilang, Tuhan beracaralah buat suamiku. Karena kita gampang bilang beracara, tetapi siap gak kita lihat acara Tuhan? Ada 2 pasang suami istri yang namanya Aldrin dan Nina. Aldrin dan Nani, jemaat kita. Dan waktu bulan lalu pertama kali kita belajar lagu ini, semua senang, Engkau Tuhan yang beracara. Dan mereka berdua saking semangatnya, mereka mendaftarkan diri menjadi volunteers. Bahkan siap untuk menjadi pengerja salah satu ibadah raya. Dan mereka diberkati banget, saya ingat home base bulan September awal, bulan lalu.
doa pekerja kita, mereka berdua didoakan, siap melayani. Saya gak pernah nyangka saya nyanyi lagi lagu itu Engkau Tuhan Beracara di acara penghiburannya Aldrin. Yes, Aldrin pulang ke rumah Bapak berapa minggu yang lalu. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya seorang nani yang harus bilang Engkau Tuhan yang beracara di pinggir peti jenazah suaminya. Sulit sekali mungkin buat anggota-anggota coolnya Aldrinina Nani untuk bisa bilang Tuhan beracara lah. Melihat kenapa seperti itu. Dan jam 3 sore masih makan bareng sama keluarga. Jam 3 pagi berikutnya Aldrin pulang ke rumah Bapak. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang manusia, sebagai juga seorang suami, saya speechless, saya bilang Tuhan, if I were Nani, kalau aku ada di sepatunya Nani, bisa gak aku bilang dengan mantap, Engkau Tuhan yang beracara, Yesus aku mau ikuti Engkau. Gak mudah. Sebab itu saya mulai dengan pertanyaan, siapkah jika Tuhan beracara? Jangan, karena saya tahu, tapi ini penting sekali kita mengerti bahwa waktu Pastor Albert Tanoni dapatkan lagu ini untuk komunitas kita dan dinyanyikan oleh Elaine dan juga Widya dan jadi berkat buat banyak gereja. Tuhan tanya pada GC, siapkah kalau Tuhan beracara? Siapkah kamu kehilangan gedung dan harus seperti seorang yang mungkin harus pindah-pindah, tidak ketentuan, harus mengalami keadaan yang mungkin tidak enak. Siap gak untuk itu? Siap gak untuk melihat? Thank you. Siapkah kita untuk melihat justru orang-orang yang lain lebih diberkati dari kita? Gampang bilang beracara Tuhan kalau kita selalu bilang acaranya harus bagus. Saudara bisa gak suruh nyanyi, Ayub bernyanyi, engkaulah yang beracara di depan peti mati 7 anaknya. Walaupun kita tahu cerita akhirnya Ayub seru banget acaranya. 7 kali diberkati, 7 kali dipulihkan. Kita juga mau acara kayak begitu, tapi mau gak kamu lewati keadaan yang gak enak seperti Ayub 2,5 tahun. Yusuf harus lewati acara sumur kering, acara jadi budak, acara difitnah, acara dilupakan di penjara, baru jadi acaranya dia jadi Perdana Menteri. Semua kita senang acara demi acaranya Tuhan di akhir, orang-orang di Alkitab selalu begitu dahsyat acara Tuhan, Tuhan beracara dengan dahsyat, tapi mereka mengalami kesiapan untuk Tuhan beracara seperti apa. Lihat kiri kanan di sini, banyak saudara yang sampai ke hari ini, tapi kalau saya tanya, apakah engkau mengalami jalan dari kecil sampai sekarang, kayaknya hoki terus, kayaknya semua smooth, pasti bilang no. Gue pernah ngalamin di God, pastor. Gue pernah ngalamin di fitnah, gue pernah ngalamin gak bisa makan. Tapi kalau hari ini, engkau seperti Yabes, acaranya, bahkan ibunya punya acara, dia namanya sakit. Tapi Tuhan punya acara, dia yang diberkati, yang diperluas daerahnya, yang tangan Tuhan menyertai dia. Izinkan Tuhan beracara. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Maliaki 3 ayat 1-4. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, semua teriak mendadak. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Hey, siap gak kalau Tuhan beracara? Artinya apa? Tuhan akan pakai waktunya dia. Mendadak adalah kalau kita gak tahu waktunya. Mendadak buat kita, on time buat Tuhan. Katakan amin. Kita seringkali kenapa Tuhan gak datang minggu lalu? Kenapa Tuhan gak datang minggu depan? Kenapa Tuhan gak datang sekarang? Kenapa Tuhan tiba-tiba mendadak datang? Karena ini acaranya Tuhan. Ini bukan kawinan kita.
Ini bukan acara kita. Rundown-nya harus sesuai rundown-nya Yesus. Buat kita rundown-nya berantakan, buat Yesus sempurna banget, men. Sebab itu, dengan mendadak Tuhan kamu cari akan masuk ke baitnya. Ayat 2, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangan Tuhan? Siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Ia seperti api, tukang penil logam. Seperti sabun, tukang penatu. Kita harapkan dia datang sebagai sesuatu roti yang kita makan atau sesuatu yang nikmat. Tapi dia akan datang, ingat bahwa selain waktunya, kedua dia akan beracara sesuai dengan caranya. Semua bilang caranya. Waktunya, caranya. Seringkali kita pikir, wah acaranya jelek karena waktunya salah. Dan caranya bukan cara kita. Tuhan bilang caraku kalau mau aku beracara, aku akan datang sebagai tukang pemurni logam. Tukang penatu, bahkan dia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dia mentahirkan para penyembah. Menyucikan mereka seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari dahulu kala, tahun-tahun yang sudah-sudah. Kalau siap rencana Tuhan, lihat. Ujungnya dia mau kita mempersembahkan korban yang benar. Jadi orang benar. Karena berkat ada di atas atap rumah orang benar. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dua hal saja kalau kamu siap Tuhan beracara. Yang pertama, kamu harus think heavenly. Berpikir seperti sorga berpikir. Banyak kita salah waktu karena kamu pakai waktu dunia. Kamu salah cara karena kamu pakai cara dunia. Kalau kita mau Tuhan beracara, rundown-nya gak bisa pakai rundown GC, tapi pakai rundown sorga. Kita harus pakai bagaimana sorga berpikir, bagaimana sorga berpendapat. Bukan berarti kita ngajari sorga jadi orang yang ngawang-ngawang, yang penting sorga, yang penting bahasa roh doang, yang penting doa doang. Kita gak mikirin di bumi, bukan itu. Tetapi banyak kita lebih mikirin, lebih fokus kepada yang di dunia daripada yang di sorga. Kita pusing, kita stres, kita payah sama Tuhan karena apa? Secara dunia, dokter dunia bilang kamu mati. Bank dunia bilang kamu bangkrut. Konselor dunia bilang kamu cerai. Tapi padahal Tuhan udah tulis di sorga, kamu akan diberkati, jadi kepala bukan ekor, lebih dari pemenang. Seluruh isi keluargamu akan selamat. Banyak kita akhirnya tidak lagi melihat sign and wonders, tanda-tanda heran dan ajaib karena apa? Kita cuma pakai what the world think, acara yang baik itu gimana? Acara yang indah itu gimana? Karena Kolose 3 ayat 1 berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Tuhan, cari perkara yang di atas, fokus kepada yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkan, fokuskan perkara di atas, bukan yang di bumi, katakan amin. Jadi pastor bukan berarti bilang gak care sama yang di bumi, gak care sama apa yang kamu makan, minum, pakai. Bukan berarti kita cuekin budget keluarga kita, uang sekolah anak kita. Enggak. Itu tetap perlu, katakan amin. Itu tetap perlu, tapi yang Tuhan katakan cari dulu, fokus dulu dengan heaven. Kerajaan Allah. Pikirkan perkara di atas, pikirkan what heaven thing. Maka semuanya ditambahkan kepada saudara. Nah itulah kenapa kita bingung, karena kita mau lihat perkara dunia dulu baru yang sorga. Tuhan berkati dulu aku baru aku saksi. Tuhan sembuhkan dulu baru aku jadi full time. Now kita percaya. Iman adalah sesuatu dasar yang kita percayai. Sesuatu yang belum kamu pegang, belum kamu lihat. Kamu tetap percaya Dia Allah yang dahsyat. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sorga punya atmosfer. Gimana sih mendatangkan atmosfer sorga? Karena kita nggak akan bisa berpikir jernih tanpa oksigen yang sehat. Saya perlu pakai sleep apnea mesin saya supaya my brain
bisa hirup oksigen yang baik setiap malam. Tanpa oksigen yang baik, kita nggak bisa berpikir secara jernih. Kita nggak ngerti acara Tuhan, karena kita nggak pernah pakai oksigennya sorga. Gimana menghirup oksigen surga sih Pastor? Yaitu dengan worship. Semua bilang worship. Hey, worship bukan cuma nyanyi tok loh. Worship bukan cuma doa tok loh. Tapi worship adalah lifestyle yang begitu dekat, begitu intim, begitu vulnerable dengan Tuhan. Worship adalah satu keadaan di mana I cannot live without God. Itulah yang saya harapkan kalian mengerti. Dan waktu kita bisa merasa dekat, kenapa tiba-tiba waktu kalian lagi nyembah, kok bisa memutuskan aku mau ngampuni papaku? Tadinya gak bisa. Karena tiba-tiba waktu kamu nyembah, heaven atmosphere mulai turun. Kasihnya ikut turun. Kuasa Bapa ikut turun. And you start thinking, bukan orang dunia berpikir, tetapi apa yang kerajaan Allah berpikir. Kamu bisa kasih pipi kiri waktu pipi kanan ditampar. Kamu bisa jalan 2 mil bagi orang yang 1 mil. Karena apa? Heaven comes. Atmosfer datang. Dan setiap waktu atmosfer itu datang, sorga datang kepada engkau, pada keluargamu. Kamu akan dikasih kunci kerajaan sorga. Katakan amin. Matius 16:19, kepadamu akan Tuhan berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Kenapa acaramu gak bagus? Karena kamu pakai kunci dunia. Pakai cara dunia. Tapi hari ini setiap kali kita ada di tempat ini, di tempat yang dinamakan rumah Tuhan, Tuhan kasih banyak kunci-kunci. Karena kamu akan buka banyak pintu yang berabad-abad. Pintu keselamatan, pintu hubungan yang baik, pintu pekerjaan yang baik. Kamu akan buka. Tapi kamu juga akan tutup pintu-pintu dendam, pintu-pintu kutuk. Kalau kamu tutup, gak ada yang bisa membukanya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Heaven come, His will be done. Seperti doa Tuhan. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Itulah pikiran sorga. Seperti Tuhan bilang di Getsemani, kalau boleh Tuhan memang acaranya rubah dong. Tapi jadilah acaramu, bukan acaraku. Itu yang Tuhan bilang. Bahkan Paulus mengajar di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah inilah kita seringkali think earthly. Kita berpikir secara dunia. Padahal Tuhan bilang think heavenly. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Semua taruh tangan di sini. Lalu putar, katakan crack. Ya, berubahlah. Berubahlah oleh pebaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Kita gak siap karena kita gak bisa lihat beda. Mana acara Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Banyak kita hanya berhenti kepada yang baik. Udah Tuhan ini baik. Cakep, kaya, mulus, tirus. Punya mobil, cukup baik jodoh ini. Baik atau mau yang berkenan. Banyak kita hanya stop di baik. Tapi Tuhan mau kita berkenan. Tapi yang paling kita mau bukan cuma baik, bukan hanya berkenan, tapi yang sempurna. Dan yang sempurna ini adalah acaranya Tuhan. Karena yang baik, Nani mungkin bilang yang baik, Aldrin tetap hidup. Tapi apa itu kehendak Tuhan yang baik? Buat Nani, yes itu baik. Tapi kalau berkenan, Nani mulai gabungkan acaranya dengan acara Tuhan. Caranya Nani dengan cara Tuhan. Oke Tuhan, paling enggak oke Tuhan beri kesempatan dia untuk hidup sebentar. Tapi Nani perlu ada waktu untuk bisa bilang yang sempurna acaranya Tuhan. Mungkin Aldri diizinkan untuk pulang dalam keadaan sedang klimaks rohaninya. Lagi berapi-api, mau melayani Tuhan, Tuhan panggil. Buat Nani acaranya jelek, tapi buat Tuhan itu sempurna. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, siapkah kita untuk
Tuhan beracara. Iya, kita siap kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan atau God sovereignty. Kalau kamu bilang berdaulatlah, yang ku terhubung denganmu, pujian tadi. Berdaulatlah atasku. Hati-hati, itu kata-kata yang dahsyat. Atau kamu bilang berdaulatlah Tuhan atas hidupku. Artinya kamu harus siap lepas setir kemudi hidupmu. Duduk di sebelah Tuhan. Pakai seatbelt, duduk manis. Izinkan Tuhan nyetir hidupmu. Banyak kita berkata berdaulatlah Tuhan. Merdekalah Tuhan. Tetapi kamu masih pegangin setir mobilmu. Dan kamu bilang ke kanan ya Tuhan ya. Yang bagus kanan. Udahlah ikut aku aja. No. Berdaulatlah atasku adalah berani bilang Tuhan. You know the best. Yang terbaik. Mungkin malam ini kau sedang mengalami musim-musim drama-drama yang begitu, acara yang begitu gelap dalam hidupmu. Mungkin tiba-tiba berita mengenai tiba-tiba kesehatanmu, kanker lah. Kamu mengalami gangguan di jantung dan segala macam. Tiba-tiba itu ada, kan kamu bilang Tuhan, why? Di tengah-tengah aku bilang Tuhan beracara, kenapa Tuhan izinkan? Ada penyakit seperti itu. Ada seorang worshiper kita di sini. Yang tiba-tiba istrinya divonis untuk kanker yang cukup ganas. Sempat kesel. Saya tahu, saya sempat telepon dia, saya bilang, bro, let me pray for you. Sempat pahit. Tetapi di akhir daripada semuanya, setelah Tuhan izinkan berapa bulan mereka melalui lembah air mata, lembah semuanya. Dia bilang, Ko Andi, Tuhan itu sempurna banget. Lewat kanker ini, sebetulnya itu cuman kecil banget buat Tuhan untuk nyembuhin itu gampang banget. Tapi yang susah buat saya adalah bisa lebih mau berkorban, lebih mau dengerin istri saya, lebih mencintai dia daripada sebelumnya. Itu gak bisa tuh saya rubah kalau Tuhan gak izinkan kanker ini ada. Pikirkan, Tuhan lebih gampang nyembuhin kanker itu daripada ngerubah suami kalian. Rubah seseorang. Tuhan seringkali pakai sesuatu cara, mungkin apa? Supaya kamu lebih bisa baca firman. Kenapa Tuhan izinkan ada drama, ada acara kamu di PHK, supaya apa? Selama ini lo gak ada waktu untuk dengerin podcast, untuk baca buku, belajar Alkitab. Tuhan izinkan ada momen di mana kita jobless. Disitulah kita mulai kasih waktu untuk Tuhan. Ada orang yang baru kasih waktu Tuhan setelah di ICU. Now, sebab itu, bisa gak kita bilang hari ini kedaulatan Tuhan. Roma 9 ayat 14. Paulus ngajar mengenai kedaulatan. Apa yang hendak kamu katakan, jemaat Tuhan? Apa Allah gak adil? Allah itu mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku taruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau taruh belas kasihan. Ini kedaulatan Tuhan. Jangan atur Tuhan, katakan amin. Tuhan mau kasih belas kasihan ke siapa saja, bilang siapa saja. Termasuk orang yang lu paling benci, termasuk parents kamu yang nyakitin kamu, termasuk orang yang step kamu dari belakang. Tuhan kalau mau kasih kemurahan hati sama mereka, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Itu yang akhirnya saya menang. Saya bisa rela untuk siap Tuhan beracara di PIM. Waktu saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan kasih tempat ini buat gereja lain, terima kasih Tuhan kalau Tuhan siapkan gembala lain meneruskan di sini. Artinya Tuhan punya kemurahan hati buat gereja itu. And I know, hidup saya bukan ditentukan oleh tempat, pelayan ini bukan mengenai tempat, tapi komunitas ini adalah mengenai jiwa-jiwa, saudara, dan kita sama-sama di tempat ini. Saya bisa begitu mantap bilang, thank you Lord. Saya bisa bergembira untuk orang lain hari ini. Malah saya kepingin banget undang gembalanya di hari terakhir kita di sini untuk tunjukkan bahwa gereja shouldn't compete each other, but gereja should complete each other. Come on. Acaranya indah banget waktu harusnya banyak orang provokasi saya untuk
buat hate speech di sosial media untuk gereja yang mau ambil tempat ini. Tapi saya mau undang saudara, let's have a love speech. Because God is love. Think like Jesus think. Do like Jesus do. Let's move on with our community. Dan bless them. Kalau mereka bisa datangkan 10 kali banyak dari kita, we are happy. Jakarta Selatan dituai, ya kan? Be happy for anything. Kalau ini berubah jadi kuil yang lain, kita boleh peperangan rohani. Jadi gereja juga kok. Don't worry guys. Ini acara Tuhan. Ini acara Tuhan. Sebab itu daripada kita ngiri-ngirian, kenapa Tuhan bermurah hati lebih ke dia, kenapa gak ke saya? Jadilah orang yang layak dapat kemurahan hatinya Tuhan. Dan Tuhan bilang orang yang remuk, yang hancur, yang patah, tidak aku pandang hina. And God's plan, rencana Tuhan itu jauh daripada rancangan kita. Makanya jangan komplain karena Tuhan bilang jauh banget. Seperti Yesaya 55 ayat 8, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita gak pernah tahu. Berapa saudara harus pindah, kayak Johan, kayak Ina harus pindah dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru harus pindah ke sini. Gak pernah tahu kenapa harus pindah dengan anak-anak di sini. Akhirnya ketemu dengan komunitas di sini, bisa melayani sama-sama. Dan Ina, pastor percaya, your future is bright. Kamu dan Johan akan terus melayani Tuhan dengan rencana Tuhan. Rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Rancanganku dari rancanganmu. Dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ini Tuhan lagi bilang ada bencana nih. Yang gak akan kembali ke sana. Artinya Tuhan gak akan ambil bencananya. Karena acara badai salju dan badai hujan itu akan membanjiri bumi. Tapi perlu ada membanjiri bumi supaya membuatnya subur. Karena subur ada menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, gandum benihnya ada, dan ada roti kepada orang yang mau makan. So, jangan judge Tuhan, jangan hakimi Tuhan dalam musim ini. Tapi nikmati prosesmu dari yang baik berkenan sampai yang sempurna. Karena nanti kamu akan lihat, wow, ini yang sempurna. Tuhan izinkan kamu lagi berduka hari ini kehilangan kekasih kamu. Atau dibuat bangkrut usahanya. Karena Tuhan sedang siapkan orang lebih baik yang sempurna buat kamu. Bisnis yang lebih sempurna buat kamu. Partner yang lebih sempurna buat kamu. Sebab itu kita bangkit berdiri. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Tuhan memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tapi kita ini loh, manusia ini loh, yang gak bisa menyalahi pekerjaan Tuhan. Akan Allah dari awal sampai akhir. Hari ini pastor cuma ingin tunjukkan ini. Baik, berkenan, dan yang sempurna. Banyak kita hari ini sedang dalam kecewa karena yang kamu anggap baik kok gak diberikan. Kenapa Tuhan? Aku doa A dikasih Z. Aku minta A dikasih Z. Yang bertolak belakang. Kenapa Tuhan? Kenapa sih gak bisa hidupku ini indah-indah aja? Karena Tuhan mau yang sempurna yang terjadi. Hari ini saya rasakan berapa saudara, you need to rekonsiliasi dengan Bapa. Karena kata Bapa itu yang membuat pengharapan. Tuhan beracara, tapi dia disebut juga Bapa. Bapa gak akan berikan anaknya ular bagi yang minta roti. Jadi if you trust Father, di ujungnya kesembuhan, kelegaan, yang terbaik, yang sempurna, itu menjadi bagian saudara. Itulah sejak day one. Trust issue kepada Bapa itu dirusak. Sehingga kamu bilang, aku gak siap kalau Tuhan beracara.
Karena dia selalu punya acara jelek buat aku. Tapi biarlah hari ini, dengan sepakat kita bisa bilang, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Come on, angkat tangan. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Come on. You are perfect in all of your ways. Come on, community. You are perfect, Jesus. You are perfect in all of your ways. Gak ada yang salah dengan Tuhan. You are perfect in all of your ways. Thank you, God. You are perfect in all of your ways. You are perfect. You are perfect in all of your ways. Jesus, God, you are perfect in all of your ways. You are perfect. You are perfect in all of your ways. Ayo, beranikan dirimu bilang, kamu sempurna. You are perfect in all of your ways. Tuhan sempurna. You are perfect in all of your ways. Oh, you are perfect in all of your ways. To us, you're a good, good Father. Who you are, it's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I'm your good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. Who I am, Lord. It's who I am. It's who I am. Timmy, Pastor Timmy muda dulu bilang, Tuhan acara gue jelek banget, kenapa? Aku gak punya bapak, bapak meninggal di waktu kecil. Aku cuma punya ibu. Sempat punya krisis kepercayaan dengan bapak di sorga. Tapi tanpa lewat lembah itu, tanpa dia kehilangan bapak, dia gak bisa pernah menjadi Pastor Timmy Oro di Grow Community. Ada cara yang harus dia lewati, acara yang Tuhan lewat dia cari Tuhan. Karena ketemu jodoh di gereja, ketemu istri di gereja, punya anak di tempat ini. Dan kalau Timmy, acara Tuhan sampai hari ini akan dipakai jadi berkat buat generasi ini. Karena dia harus lewati acara-acaranya Tuhan. Sehingga dia bisa bilang, you are perfect in all of you. Pastor Doni harus lewati acara menjadi pecandu obat bius, menjadi obat narkoba, hampir mati, bahkan hidupnya begitu hancur, gak ada masa depan. Tapi justru karena dia mengalami acara underdog, rasanya kayak dibuang, kayak gak berguna. Justru di situ Tuhan buktikan, kalau Yabes bisa berubah, Doni bisa berubah, you guys bisa berubah. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan pujiannya sekali lagi. You are perfect. Come on. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. You are perfect. Yes, you are perfect in all of your ways. You're so perfect. You are perfect. You are perfect in all of your ways. To us. You're a good Father. You're a good, good Father. Who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Jadi pertanyaan saya, siapkah kalau Tuhan beracara? Aku siap, karena dia Bapakku. Dia bukan cuma Tuhan dan Tuhan, tapi dia Bapakku.
Biarlah hari ini kita mengerti. Sebab itu community bicara mengenai keluarga, pembapaan, discipleship. Sebab itu kita akan belajar bulan ini bahwa community bukan hanya mengenai pizza, barbecue, fellowship, tapi harus ada discipleship. Kita harus mengajar satu dengan yang lain. Saya encourage saudara nonton film The Forge. Is that The Forge? Ya, yang saudara bagi yang nggak bisa nonton, you have to watch this. It's just bagus banget mengenai pemuritan dan masih ada di Sianapolis atau di CGV. Saudara nonton ini hari Selasa nanti semua pekerja kita akan nonton bareng. It's a good movie about discipleship. Dan saya percaya inilah yang harus kita lakukan. Karena di Cool, kamu akan lihat bukan hanya orang-orang yang banyak lebih diberkati, tapi orang-orang yang jauh nggak diberkati tapi bisa mengucap syukur, saudara. Kamu bisa lihat orang-orang yang kayaknya terbuang tapi bisa bilang God is good. Sebab itu kita perlu di community to grow up together. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Come on, let's pray. Kita akan close dengan orang-orang yang perlu acara Tuhan.